sungguh indah. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas anugerah yang indah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah bersama-sama saat hari ini. Kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Media yang kami gunakan juga Tuhan berkati, sehingga semua berjalan dengan lancar. Anak-anak-Mu yang Kau percaya ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan sertai mereka, Tuhan sertai kami semua, supaya pelayanan yang kami laksanakan hari ini semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita mau memuji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan satu pujian hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Doa Berkat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menaikkan syukur kembali bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Sebelum kami menaikkan setiap permohonan kami di hadapan-Mu, ampuni kami atas setiap dosa yang kami berbuat di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak memohon di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau menghadirkan kami di bangsa ini untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu kami semua hadir untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati. Baik dari Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri yang ada, hingga RT RW, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka. Memimpin mereka dalam mengambil setiap keputusan yang ada, sehingga keputusan yang mereka ambil berasal daripada Tuhan. Berdoa secara khusus untuk bencana alam yang ada di bangsa kami ini. Kami berdoa untuk COVID-19 yang hingga saat ini menjadi bencana bagi bangsa kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menolong pemerintah untuk mengambil setiap tindakan yang baik yang berasal daripada Tuhan. Sehingga setiap tindakan ataupun keputusan yang diambil
semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masa new normal ini, biarlah Tuhan menolong memberkati seluruh masyarakat yang ada untuk memiliki kesadaran, untuk mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana alam Gunung Sinabung. Kami juga berdoa untuk bencana alam banjir yang terjadi di Sulawesi. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menolong memberkati setiap korban-korban yang ada. Berikan mereka kekuatan, penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tetap kuatkan mereka. Tuhan tetap berikan mereka kesabaran, supaya mereka kuat menanggung setiap persoalan yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap korban yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah badai ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk remaja pemuda di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong mereka. Mereka yang bekerja, Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Buat mereka berhasil dalam pekerjaan mereka Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, kiranya Tuhan yang memimpin mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk remaja pemuda yang saat ini masih dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka. Mampukan mereka mengikuti perkuliahan dengan baik. Mampukan mereka mengikuti pendidikan dengan baik. Secara khusus untuk mengikuti perkuliahan melalui online. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biaya-biaya yang mereka butuhkan juga Tuhan cukupkan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-Mu, Niken yang bekerja dalam menangani kesehatan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Berikan kekuatan. Berikan kemampuan yang daripada Tuhan. Supaya Niken tetap ada dalam lawatan perlindungan Tuhan, mengerjakan sesuatu dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang ada di gereja ini, Tuhan memberkati. Setiap komisi-komisi yang ada, juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gembala sidang kami berdoa dalam nama. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan menolong memberkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini permohonan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aku undang teman-teman untuk berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Permata Hatiku. Semakin indah
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong memberkati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar setiap apapun yang sudah hamba persiapkan bisa memberkati kami semua. Baik juga rekan-rekan kami, remaja pemuda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Pengurus memberikan tema kepada saya, kemerdekaan atas kekhawatiran. Dengan perikop tersebut diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sebagai pembanding saya mengambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sesuai perikop atau tema yang diberikan kepada saya, kemerdekaan atas kekhawatiran. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat ini, secara khusus masalah COVID-19 mengganggu banyak aspek dalam kehidupan. Kita melihat bagaimana COVID-19 mengganggu secara khusus aspek sosial maupun ekonomi. Ada banyak orang yang di PHK dari tempat bekerja. Ada banyak orang yang harus mengalami frustasi karena COVID-19. Ada juga orang yang karena COVID-19 harus menjaga jarak antar sesama. Kita dianjurkan untuk memakai masker, menjaga jarak. Ini bukan hal yang mudah untuk kita ikuti. Tapi karena ini aturan pemerintah,
maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti aturan tersebut. Kalau kita melihat dari korban COVID-19 ini, kita melihat bahwa korbannya tidak pandang bulu, baik muda maupun yang tua, baik itu orang terpandang maupun tidak, baik itu rohaniawan maupun orang-orang duniawi. Kita melihat banyak korban yang sudah meninggal karena COVID-19 ini. Sejatinya ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang membuat kita bisa khawatir dalam hidup kita. Kalau kita melihat bangsa kita ini, baru-baru ini terjadi banjir bandang yang ada di Sulawesi. Dan baru-baru ini juga ada Gunung Sinabung yang meletus. Membuat orang khawatir, membuat orang berpikir, kadang di mana Tuhan? Sehingga Tuhan membiarkan bencana ini terjadi. Kalau kita melihat bencana yang paling besar terjadi di Indonesia yaitu banjir. Mulai dari awal tahun 2020 sampai bulan ini terjadi kurang lebih banjir 600 lebih titik banjir di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang bisa membuat orang bertanya, ada apa ya Tuhan? Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini, sekali lagi bisa membuat orang bahkan sampai frustasi. Bisa membuat orang bahkan putus asa. Kalau kita melihat dari ayat yang sudah kita baca tadi, dari Matius pasal yang ke-6, kita melihat ada dua hal yang membuat orang khawatir dalam hidupnya. Yang pertama adalah kekhawatiran akan hidup. Yang kedua adalah kekhawatiran akan hari esok. Apa itu khawatir? Khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang sejatinya belum terjadi. Sekali lagi, khawatir itu adalah takut, gelisah akan sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita melihat khawatir yang artinya takut, maka lawan katanya adalah percaya, yaitu meyakini atau yakin akan sesuatu bahwa itu memang benar-benar ada. Kalau kita melihat tema kita yang diberikan yaitu kemerdekaan atas kekhawatiran. Merdeka artinya bebas, tidak terikat. Jadi arti dari tema yang diberikan ini adalah bebas dari rasa takut. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bebas dari rasa takut yang ada dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar bebas dari rasa takut itu atau masih khawatir akan apa yang akan kita jalani di esok hari? Kalau kita kembali ke teks yang kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, ayat 25, yaitu kekhawatiran akan hidup. Kalau kita melihat ayat yang ke-31, ada 3 hal kekhawatiran dalam hidup. Yang pertama adalah khawatir akan makanan, khawatir akan minuman, khawatir akan pakaian yang akan dipakai. Jika kita melihat dari ayat yang ke-25, Yesus mengawali dengan perkataan mengatakan, karena itu. Hal ini tentu didasari ada suatu kejadian sebelumnya. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-19 dan sampai ayat yang ke-20. Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusak, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Sehingga pada saat itu pertanyaannya adalah, kalau kita mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi, kita mau makan apa? Kita mau pakai apa? Kita mau minum apa? Yesus tentu tahu apa yang ada di pikiran pendengarnya saat itu. Ketika Yesus menyampaikan khotbah ini, tentu ia tahu apa yang menjadi isi hati, isi pikiran dari orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu. Sehingga Yesus menyampaikan ayat yang ke-25 tadi, karena itu aku berkata kepadamu, Yesus memberikan peringatannya itu, janganlah khawatir. Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan sesuatu atau mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan yang akan datang itu dilarang, tidak. Yesus tidak melarang hal itu. Yang Yesus larang adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah dalam hidup kita. Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh yakin akan pemelihara kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kekhawatiran ini membuat kita gelisah. Bahkan ada sekali lagi orang yang
menyiksa dirinya karena rasa gelisah, rasa khawatir yang ada dalam dirinya. Membuat orang memiliki pikiran yang kacau. Ya, juga membuat orang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Padahal kita tahu bahwa ada Tuhan pemilik hidup kita. Kekhawatiran justru membuat kita ragu-ragu dan tidak percaya kepada Dia, Allah pemilik hidup kita. Kalau tadi dikatakan di dalam Petrus bahwa Allah adalah Allah yang memelihara hidup kita. Saya mau katakan bahwa Allah itu adalah pemilik hidup kita. Artinya apa? Ia yang menciptakan kita, Ia yang menjaga kita, memelihara kita, dan Ia yang menyertai kita selalu. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengapa kita masih mempersoalkan hal-hal yang menjadi pendukung, bukan yang prioritas dalam hidup kita? Kalau kita melihat tadi dikatakan, jika hidup lebih penting dari makanan, namun Tuhan berikan hidup bagi kita. Kenapa kita masih mempersoalkan masalah makanan dan minuman? Jika Tuhan berkata bahwa tubuh lebih penting daripada pakaian, kenapa kita masih ribut akan persoalan pakaian? Yesus tidak mau kita khawatir, karena apa? Kalau kita melihat di ayat yang ke-27 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya. Artinya apa? Sehasta itu panjangnya kurang lebih 45 cm. Jika seseorang dengan khawatir bisa menambah satu hasta saja, berarti khawatir itu ada manfaatnya. Tapi faktanya Yesus berkata tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya. Artinya apa? Khawatir itu tidak ada maknanya. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang dikatakan unfaedah, gitu ya. Artinya tidak ada manfaat dari khawatir itu. Saya kasih contoh sedikit. Apakah ketika seseorang khawatir akan sakit penyakit yang ia alami, lalu ia menjadi sembuh? Tentu tidak. Apakah jika seseorang miskin dan khawatir akan kemiskinannya, ketika dia khawatir menjadi tiba-tiba kaya? Tentu tidak. Atau apakah ketika seseorang yang mungkin sudah usia lanjut, taruhlah umurnya sudah 40 tahun, belum menemukan pasangan hidupnya, lalu ketika ia khawatir Tuhan tiba-tiba berikan dia jodoh? Tentu tidak. Semua ada prosesnya. Dan kekhawatiran itu sekali lagi tidak membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Bahkan justru sebaliknya, membawa dampak yang buruk dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, jika Tuhan sudah menyediakan yang paling utama dalam hidup kita, yaitu hidup ini dan tubuh ini, kenapa kita masih sering sekali khawatir akan makanan, minuman, pakaian yang akan kita pakai? Bukankah jika Tuhan sudah menganugerahkan hidup ini bagi kita, semuanya Tuhan akan pasti tambahkan, Tuhan pasti akan lengkapi dalam hidup kita. Yang kedua tadi saya katakan, yaitu khawatir akan hari esok. Ada banyak orang yang khawatir akan hari esok. Ayat 34 dalam Matius pasal 6 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, ada banyak orang yang terlalu sibuk dengan kekhawatiran akan hari esok. Padahal sekali lagi kekhawatiran itu belum tentu terjadi dan bahkan bisa tidak terjadi. Tapi kita sudah terlalu sibuk dengan diri kita, kita memikirkan hal-hal yang akan terjadi besok, yang kita tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Kalau tadi dalam Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan bahwa karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kalau kita bandingkan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, dikatakan di sana, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih-Mu. Artinya apa? Kalau tadi dalam Matius dikatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari, tiap hari ada kesusahannya. Dalam Ratapan pasal 3 dikatakan bahwa rahmatnya pun baru setiap hari. Kenapa kita sibuk dengan kesusahan sehari? Tidak pernah, mungkin jarang kita bersyukur akan setiap rahmat Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari dalam hidup kita. Dikatakan tadi dengan jelas bahwa rahmat itu selalu baru setiap pagi, artinya terus menerus dibaharui oleh Tuhan dalam hidup kita. Saya memberikan satu ilustrasi. Jika seseorang mempunyai kemampuan untuk menanggung satu persoalan setiap hari,
Lalu orang tersebut karena mungkin dalam kehidupannya ada hal-hal yang berat yang ia lalui, sehingga ia memikirkan persoalan untuk esok hari. Maka ketika ia memikirkan persoalan untuk esok hari, dia memiliki tanggung jawab 2 persoalan untuk hari ini. Beban 2 persoalan untuk hari ini. Jika ia memikirkan persoalan untuk 7 hari ke depan, 1 minggu ke depan, maka ia memiliki 7 persoalan hari ini. Jika ia memiliki persoalan yang dipikirkan sampai 1 bulan ke depan, maka ia memiliki kurang lebih 30 sampai 30 persoalan yang dipikirkan hari ini. Jika ia memikirkan sampai tahun depan, ya kurang lebih 365 hari ia pikirkan persoalan, ia harus menanggung persoalan tersebut di hari ini. Padahal kemampuan sehari, tadi saya katakan bahwa kemampuan sehari hanya mampu menanggung 1 masalah 1 hari. Artinya kita memikirkan yang lebih daripada yang kita mampu. Sehingga kekhawatiran ini membuat kita menjadi terpuruk. Saya berharap tidak ada dari remaja pemuda yang terpuruk karena rasa khawatir yang akan ia hadapi di hari-hari esok. Di minggu-minggu yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Tapi mari kita sadar bahwa jika firman Tuhan berkata setiap hari ada kesusahannya, maka ingat firman Tuhan juga berkata rahmat Tuhan itu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih sibuk memikirkan persoalan-persoalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita bisa jauh daripada Tuhan? Kalau kita bisa bicara jujur, ada begitu banyak orang yang bahkan meninggalkan Tuhan karena persoalan-persoalannya, yang jauh dari Tuhan karena persoalan-persoalan yang dihadapi. Atau bahkan ada orang yang menyalahkan Tuhan karena persoalan-persoalan yang dihadapi, karena kekhawatiran yang ia alami hari ini. Padahal sejatinya kesalahan dia memikirkan persoalan-persoalan yang akan datang yang belum tentu terjadi. Karena sekali lagi Tuhan memberikan dia kemampuan hari ini untuk melalui persoalan hari ini. Lalu bagian yang terakhir. Kalau tadi alasan untuk khawatir itu ya biasanya adalah masalah hidup, yaitu makanan, pakaian, juga minuman. Atau masalah akan hari esok, akan apa yang terjadi hari esok. Sehingga orang sering cenderung berpikiran negatif akan apa yang terjadi hari esok. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain akan apa yang terjadi hari esok. Sejatinya itu merugikan diri sendiri. Lalu bagaimana caranya supaya kita merdeka atas kekhawatiran kita? Saya tadi mengatakan definisi merdeka atas kekhawatiran itu adalah bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir. Kita kembali ke bacaan kita dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Poin yang pertama yang penting kita perhatikan adalah bagaimana kita merdeka atas kekhawatiran adalah serahkanlah hidup kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita. Pertanyaannya, sudahkah kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Sudahkah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita melihat terjemahan asli yang digunakan dalam kata serahkan itu adalah sesuatu kejadian yang dilakukan di masa lampau sekali untuk selamanya. Sudahkah kita serahkan persoalan kita seluruhnya kepada Tuhan? Hidup kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seorang penafsir Matthew Henry mengatakan bahwa kata segala di sini menunjukkan bahwa kekhawatiran orang Kristen sangat banyak. Banyak jenisnya, banyak macam-macamnya. Segala jenis kekhawatiran tersebut, segala jenis persoalan tersebut. Sudahkah kita serahkan kepada Dia, pemilik hidup itu? Atau bahkan kita bukan berserah tapi menyerah dalam hidup kita. Ada berapa banyak orang yang menyerah dalam hidupnya? Padahal firman Tuhan berkata, serahkanlah, bukan menyerahlah. Ya, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Hingga saat ini, hingga hari ini. Apakah seluruh hidup kita, totalitas kehidupan kita sudah kita serahkan kepada Tuhan? Kita yang mungkin bekerja, sudah kita serahkan pekerjaan kita kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati pekerjaan tersebut? Atau sebaliknya,
Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita, tapi kita tidak pernah datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Atau bahkan kita tidak pernah datang kepada Tuhan, menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan. Mungkin bagi kita yang masih dalam pendidikan, masa-masa ujian biasanya masa-masa di mana orang sering khawatir mampu atau tidak melewati ujian tersebut. Tapi sering sekali ketika kita mau mempersiapkan diri untuk ujian, ada banyak orang yang bahkan sistem kebut semalam, mempersiapkan hari itu hari esok, besoknya sudah lupa kembali. Ada banyak orang yang ketika mempersiapkan ujian, ia hanya sibuk dengan materi-materi yang harus dipelajari tanpa menyerahkan persiapan ujian tersebut ke dalam tangan Tuhan. Sudahkah kita menyerahkannya kepada Tuhan? Sehingga ketika kita serahkan kepada Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya, melaluinya. Sejauh mana kita menyerahkan pergumulan kita, hidup kita, pekerjaan kita, pendidikan kita ke dalam tangan Tuhan. Itu poin yang pertama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala hidupmu, persoalanmu kepada Tuhan. Lalu cara yang kedua, bagaimana kita merdeka akan kekhawatiran? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dikatakan selanjutnya, katakan apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Ada Tuhan yang memelihara kita. Lagi-lagi seorang penafsir mengatakan bahwa ini artinya Tuhan memelihara kita, menjaga kita, mencegah kita dari hal-hal yang kita takuti. Tuhan menjaga kita, menopang kita dari hal-hal yang mengancam hidup kita. Kalau kita melihat dalam Alkitab secara keseluruhan, kita akan menemukan banyak orang yang Tuhan pelihara hidupnya. Banyak orang yang Tuhan pelihara hidupnya. Tapi coba kita melihat, ada satu kunci ketika Tuhan memelihara hidup mereka, yaitu mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Jika kita yakin bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, maka kita harus yakin bahwa Tuhan juga yang akan memelihara hidup kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu memelihara kita. Dalam bagian lain dikatakan bahwa Tuhan menaruh kita, menggenggam kita dengan erat. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak lepas dari genggamannya. Sehingga Tuhan memegang kita dengan begitu erat. Ada Tuhan yang memelihara kita. Bagian yang terakhir, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10. Ayat 29 sampai 31. Dikatakan di sana, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Artinya apa? Jika Allah memiliki perhatian kepada burung pipit yang tidak ada harganya, tadi dikatakan burung pipit tersebut dijual 2 ekor seduit. Artinya tidak ada harganya, murah sekali. Tapi ternyata Tuhan melihatnya, Tuhan memeliharanya. Dikatakan tadi, ia tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jika burung pipit yang tidak berharga itu dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Bukankah Tuhan yang sama yang menciptakan kita, memelihara kita, menjaga kita. Bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita inilah anak-anak Tuhan. Pasti Ia akan pelihara hidup kita. Mari belajar dalam hidup kita untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Jika persoalan datang, baik itu karena persoalan hidup, persoalan akan hari esok, ingat Tuhan berikan jalan keluar bagi kita untuk merdeka dari kekhawatiran tersebut. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepadanya bahwa Ia yang memelihara hidup kita. Sebagai penutup, saya memberikan satu pernyataan bahwa
Sore hari ini kita diingatkan, firman Tuhan hari ini sungguh mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menjalani hidup yang terkadang membuat kita khawatir. Tadi saya katakan membuat kadang hidup kita frustasi. Lakukanlah firman Tuhan ini, maka saya percaya kita akan disertainya karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, percayalah Ia akan menyertai kita. Tugas kita adalah lakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu memelihara hidup kita. Selamat menjadi orang yang merdeka atas kekhawatiran. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur. Firman Tuhan yang singkat hari ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk merdeka atas kekhawatiran. Firman-Mu mengingatkan kami sering sekali makanan, minuman, pakaian atau hal-hal yang akan terjadi hari esok membuat kami khawatir akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan ada beserta kami ketika kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kepada pemelihara hidup kami, kepada pemilik hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang adalah Aba Bapa kami akan memelihara kami, menjaga kami supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Seperti yang sudah kita tahu kemarin ada pengumuman di Warta kalau ada tenaga kerja baru. Atau bisa dibilang itu akan sebagai pembina kita yang baru di Youth. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan tanya jawab sama Kalam Siar. Mari kita sambut Kalam Siar. Ya, bisa Kalam Siar. Ini Kalam Siar. Bisa perkenalkan namanya. Oke, terima kasih. Nama saya Lamsihar Pandapotan Pane. Tinggal di Jakarta Barat, di Kemanggisan. Berarti kalau ke sini pulang pergi? Biasanya datang hari Sabtu, pulang hari Minggu malam begitu. Kegiatannya apa aja? Kegiatan hari ini, kegiatan selama ini di STIN, di kampus, di salah satu kampus di Wijaya 1 begitu sebagai bagian administrasi. Lahir atau tepat tanggal lahirnya? Lahir di Sumatera Utara di Persuburan, namanya Persuburan 18 Desember 91. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman Youth nanti kan akan jadi pembina baru kita. Ya, untuk kesan begitu dari saya, semoga saya bisa hadir di tengah-tengah pemuda-pemudi remaja yang ada dan bisa berdampak baik dan juga bisa bekerja sama dengan baik dengan remaja pemuda yang ada. Gitu. Amin. Kita lupa tadi nama panggilannya, dipanggilnya? Panggilannya banyak tergantung tempatnya di mana. Ada yang manggil Kak Lam, ada yang manggil Sihar, ada yang manggil Pane. Terserah yang panggil yang mana. Berarti kita panggilnya sepakat Kak Lam ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Lam. Oke, sama-sama. Memberkati. Selamat Kita menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk ibadah kami yang bisa berjalan dengan baik hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Juga setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah melalui ibadah online hari ini. Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama memelihara setiap kehidupan kami. Mari kita pulang melaksanakan setiap kegiatan kita, hari-hari kita di dalam tangan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai setiap langkah hidupmu. Dan Tuhan membimbing setiap langkah hidupmu
hari lepas hari. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi